Tapi yang lebih keren lagi tulisannya Mbak Mega nih. Iya, ngeri ya. Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini dia bilang ini bagian dari amicus curiae-nya Mbak Mega. Iya. Dan Mbak Mega tulis sangat ini sekali loh, sangat polite sekali loh. Iya, Seorang warga negara. Betul. Indonesia. Udah baca belum lo tulis? Udah baca. Mas Bambang tadi kirim saya. Udah baca saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur lah saya Bu Mega hari ini nulis ada qanaah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menjaga kewarasan. Alhamdulillah, Sobat Syahganda, penjuru kewarasan kita. Gue lihat, gue sidang di MK, lu kagak kelihatan, lu kemana lu bos? dia apa? Masa itikafnya bukan 10 hari terakhir sih? Iya. Di tengah hari. Kan ada perjuangan di lapangan, ada perjuangan dengan doa ya kan kita boleh dong doa ya enggak, karena kan Mas Bambang yang memang harus jadi aktor di situ gitu, sebagai hakim sebagai pengacara kita kan gitu. Bagi tugas lah ya. Bagi tugas dong ya dong. Cuman tulisan lu keren bos. Keren tuh yang menceritakan bagaimana sikap Sekjen PDI Hasto terhadap kekuasaan. Tapi yang lebih keren lagi tulisannya Mbak Mega nih. Iya. Ngeri ya. Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Wah, ini dia bilang ini bagian dari amicus curiae-nya Mbak Mega. Iya. Dan Mbak Mega tulis sangat ini sekali loh, sangat polite sekali loh. Iya, Seorang warga negara. Betul. Indonesia. Udah baca belum lo tulis? Udah baca. Mas Bambang tadi kirim saya. Udah baca saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur lah saya Bu Mega hari ini nulis ada qanaah di situ. Karena saya waktu qanaahnya yang dilihat. Saya sebagai orang yang suka memperhatiin jalan pikiran Bu Mega melalui Hasto ya. Jadi Hasto tuh dalam satu podcast bilang Bu Mega sekarang itu berdialog terus dengan Tuhan dengan zikirnya yang warna merah. Udah saya bilang ini bagus juga deh, ya kan? Karena selama ini dia kan nggak ngakui Tuhan. Karena Tuhan dia itu kan Tuhan yang berkebudayaan. Jangan mengada. Nggak tuh Tuhan yang berkebudayaan maksudnya, ya kan? Yang itu perspektifnya beda dengan Tuhan yang Maha Esa buat saya, ya kan? Ini kan perspektifnya beda. Tafsir lo. Tafsir. Nah, dia tidak mengakui Tuhan yang Maha Esa, tapi Tuhan yang berkebudayaan, ya kan? Tuhan yang alam semesta. Atau kalau orang di barat tuh percaya dengan pikiran Stephen Hawking misalkan, itu Tuhan juga. Tapi Tuhan yang Maha Esa kan versi kita Pancasila. Nah sekarang kan berarti Bu Mega udah saya lihat tuh lengkap dong sekarang. Ya kan pakai qanaah di tulisannya. Tapi pertanyaan gue nggak di tulisannya beliau ini soal Hakim Mahkamah Konstitusi bos. Ya. Ya makan qanaah itu kan dia mengatakan bahwa ada 4 hal yang perlu Hakim Konstitusi ini penuhi sebagai bagian daripada truth tadi ya kan. Truth is truth dia bilang. Ya kan kebenaran adalah kebenaran. Truth and justice. Ya truth and truth. Dia bilang ini kan kita bahas yang dia ini kan. Karena kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Betul. Dia akan tetap muncul sebagai satu keniscayaan dan jalan sendiri. Kedua Bu Mega bilang bahwa berpikir jernih lah Anda untuk menemukan kebenaran itu. Jadi dia akan menghimbau pada hakim-hakim ini yang 8 orang ini berpikir jernih karena bangsa ini kan bangsa yang Bu Mega udah singgung. Saya ini alhamdulillah saya berkenalan dengan Bung Karno, Agus Salim, Hatta, apa segala yang pendiri bangsa. Jadi dia tahu bangsa ini sebenarnya punya maksud dan tujuan untuk didirikan secara mulia. Jadi hakim ini akan menjadi bagian sejarah. Oleh karenanya Anda itu harus menjadi hakim yang betul-betul dicatat dalam sejarah sebagai bagian dari membangun bangsa untuk baik, bukan membangun bangsa untuk hancur. Nah ini maka yang kedua, yang ketiga dia itu tadi istilahnya qanaah tadi kan. Qanaah itu apa tadi Mas Bambang? Ya bersyukur. Bersyukur. Jadi hakim-hakim ini harus bersyukur ya kan kita orang-orang bersyukur itu kan orang-orang bisa memutuskan dengan jernih. Yang keempat dia merujuk pada istilah Rusia itu fajar. Ya fajar itu artinya dia bilang kalau udah menyingsing matahari itu udah nggak bisa lagi kita balik lagi. Jadi dia berpikirlah seperti itu supaya seperti matahari menyingsing memberikan cahaya. Jadi saya pikir tulisan Bu Mega ini ya kenegarawan Hakim Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan bisa mendorong hati nurani para hakim ya untuk tidak takut memutuskan. Gitu. Pokoknya bahasa saya ini adalah moment of truth bagi Mahkamah Konstitusi kalau mau melakukan reborn melalui hakim-hakimnya. Iya.
Iya, sebenarnya kan kita berharap ya, karena beberapa hakim yang saya tahu seperti Saldi Isra, Suhartoyo, apa segala itu kan yang track recordnya sepanjang hidupnya kan bagus ya. Kemudian ada ketua alumni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, Pak Arif, apa segala, artinya mereka tuh nggak usah takut disuap, nggak usah takut dikriminalisasi, nggak usah takut dikasih sogok jabatan dan lain-lain ya. Harusnya mereka tuh udahlah, ini Anda sekali ini tolong refleksi bahwa Anda sebagai penjahat kemarin ketika meloloskan Gibran jadi wakil presiden dan seluruh rakyat marah. Ini refleksi buat dia, bulan puasa, akhir bulan puasa, ya buat mereka refleksi lah gitu. Tapi sekarang pertanyaan intinya tidak di situ, Bos. Tulisan lo ini sekarang itu yang menjadi garda terdepan yang menyuarakan ada begitu banyak kecurangan, abuse of power terhadap kekuasaan, itu justru salah satunya adalah Hasto, ya, Gen PDI. Ya, terima kasih Mas Bang. Jadi tulisan saya itu kan judulnya itu kan kejahatan Jokowi. Jadi saya kunci dulu itu kejahatan, ya kan? Gitu dalam perspektif Hasto versus perspektif Rocky Gerung. Oh iya. Iya kan, itu coba tulisan jelasin saya. Dulu itu kejahatan dalam perspektif itu. Kejahatan itu karena itu yang diuraikan oleh Hasto. Ya, oleh Hasto itu serangkaian kejahatan dari Jokowi ya, yang antara lain adalah keinginan untuk berkuasa seumur hidup, ya, baik itu ketika dia cita-citanya perpanjangan 3 periode, ikut 3 periode merubah konstitusi ya, kemudian perpanjangan, kemudian terakhir itu untuk membuat barisan nasional, karena hitungan Hasto kan kalau jadi barisan nasional dengan merebut PDIP, ya itu akan 21 tahun lagi, ya kan, karena cita-citanya adalah 2045 yang disebut Indonesia Emas dan lain-lain itu. Nah, kedua Hasto mengatakan bahwa Jokowi ini itu kan sudah dari dulu tuh menipu terus, ya kan, kepada PDI, kepada Megawati, ya, berpura-pura miskin ketika mau jadi gubernur sampai anaknya Megawati Prananda keluar uang 6,2 miliar apa segala, kemudian berkali-kali berjanji akan misalkan tetap untuk PDI, karena sekali PDI tetap PDI ya, untuk membela Ganjar sebagai calon yang diputuskan oleh PDIP misalkan, tapi dia tipu juga karena dia ngomong dengan Guntur Soekarno Putra udah pasti dukung Ganjar dan lain-lain. Itu kan dibahas oleh Hasto, ya kan. Nah, ketika mati-matian menghancurkan konstitusi kita dengan merusak sebuah instrumen pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi ini yang kita bangga-banggakan, itu kemudian hancur gara-gara Jokowi ya melakukan intervensi melalui pengangkatan pamannya Gibran ini atau adik iparnya Jokowi, kemudian bagaimana akhirnya sampai Gibran bisa lolos, umurnya nggak cukup, itu dibongkar oleh Hasto. Dan itu saya anggap sebagai kejahatan. Belum lagi Hasto mengungkapkan bahwa anaknya sendiri berkali-kali menipu, ya, menipu Ibu Mega di dalam satu forum ya. Anaknya yang mana nih? Gibran ini ya, bahwa dia bilang tidak akan naik Bu, saya tidak akan calonkan. Waktu dia mau ditunjuk jadi salah satu tim sukses PDI, karena PDI tim suksesnya itu kan mengumpulkan kepala-kepala daerah, termasuk Gibran ini. Kemudian berkali-kali yang lain juga ketemu yang lain dan yang lain. Nah, Hasto juga mengungkapkan misalkan cara-cara kasar yang dilakukan oleh Jokowi ini ya, rejim Jokowi, dengan menggerakkan kepala desa dan polisi. Ya, ini ada di podcastnya Akbar Faisal. Jadi jangan saya dipikir tidak punya referensi. Nanti ada pelapor-pelapor zaman sekarang ini kan suka lapor-lapor. Nanti BW sama Saganda dilaporin fitnah. Enggak, kamu lihat podcastnya menit ke 37 sampai menit ke 45. Sampai hafal ya. Supaya nggak ada keraguan kan. Artinya menit 37 sampai menit 42, 5 menitnya. Itu aja kamu pelajari omongan Hasto di Akbar Faisal Channel yang mengatakan bahwa pada 2024 ini operasinya itu kepala desa di Jawa Tengah dalam wilayah yang dikuasai oleh PDIP dikasih 200 juta. Kepala desa dikasih 200 juta. Polisi oleh operatornya pemenangan ini. Oke. Ya, rejim Jokowi lah di situ dia. Kemudian ditempelkan di situ polisi untuk memastikan lagi bila perlu kepala desa dipanggil dan lain-lain, ya kan? Nah, kesaksian orang seperti Hasto ini luar biasa buat saya karena dia sekjen partai yang paling besar. Jadi mata dia itu kalau istilah big data, dia big data. Dia melihat data itu dari spektrum yang paling luas dan dia adalah orang paling dipercaya oleh Ibu Megawati ya. Di PDI kan cuma 2 yang dipercaya paling ya.
Hasto dan Puan tentunya. Nah, saya pikir informasi Hasto ini ialah yang kita sebut sebagai TSM selama ini. Tidak perlu orang bersidang lagi sebenarnya. Iya kan, sebenarnya ya kan, karena ini kan sudah istilahnya dalam bahasa keilmuan itu disebut aksioma. Ya kan, aksioma itu kan kita nggak perlu membuktikan. Orang kadang-kadang bilang, oh ini kita harus buktikan based on evidence. Saya seperti lihat Kodari di itu, kita pembuktiannya itu harus berdasarkan temuan fakta. Lu pakai otak dong. Pembuktian itu ada pembuktian logik. Seperti Rocky Gerung selama ini kan selalu pembuktiannya namanya pembuktian logik. Ya, itu cukup di dalam logika. Nah, kalau pembuktian itu boleh juga based on evidence. Tapi based on evidence itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu detail. Karena kalau TSM itu kan desainnya udah jelas. Desainnya jelas, Mahkamah Konstitusi dirusak, anak jadi ini, kemudian ada hukum keniscayaan, anaknya pasti dibela bapaknya, kemudian ada gerakannya, kan itu udah. Aksiomanya di situ. Aksiomanya di situ. Kalau terus yang nggak pakai otaknya di mana? Hah? Yang tadi lu bilang nggak pakai otak, Kodari itu gimana caranya? Ya kalau dia memang masih bilang pembuktiannya harus ada fakta-fakta yang cukup, udahlah itu kita nggak usah debat-debat begitu lagi gitu ya. Ini kan soal kita ini kan adu kuat. Itu baru 4 tuh Hasto tuh tadi. Lo tulisnya 7 loh. Banyak sekali Hasto ini ya. Maksudnya secara umum Hasto ini melakukan yang saya sebut sebagai delegitimasi kepada Jokowi. Yang kelima apa kelima? Apa itu? Kan tadi 4 tuh baru menggerakkan desa dan polisi. Gitu desa dan polisi ya. Dia merefer juga di situ bahwa 2019 juga udah curang Jokowi ini. Iya kan? Tapi menggerakkan jaksa dan kepala desa. Iya kan? Nah, artinya kan curang ini sudah memang wataknya Jokowi, curang dari dulu curang, sekarang curang lagi kan gitu. Nah, itulah yang ditunjuk oleh Hasto, kemudian apalagi di tulisan itu tadi anaknya diasosiasikan oleh Hasto seperti supir truk. Ya kan, levelnya supir truk yang kurang umur nabrakin orang di GT Halim itu. Ya kan, artinya kau belum pantas sama sekali untuk jadi gubernur aja belum pantas. Bagaimana Anda mau jadi wakil presiden dengan negara sebesar ini yang foto-foto Anda itu ditempel di kantor-kantor ruangan pemerintah. Ya kan, itulah kekecewaan Hasto ya terhadap situasi kader mereka. Ini kan kader mereka nih, kader mereka. Jadi yang saya sebut ini adalah otokritik satu, ya. Yang kedua itu pragmatis. Ya, otokritiknya ini melakukan delegitimasi terhadap Jokowi. Yang kedua pragmatis karena saya melihat bahwa ini dilakukan oleh Hasto adalah ketika Jokowi sudah akan berakhir, ya kan? Dia tidak kritik di masa lalu ketika dia tahu 2019 ada kecurangan pemilu, kemudian dia mengatakan Soeharto, Jokowi ini mirip Soeharto, ya kan? Anti demokrasi, kemudian melakukan persiapan untuk dinasti itu. Kalau dia bandingkan Soeharto butuh 18 bulan, ini juga butuh sekian bulan. Jadi Soeharto kekejaman Soeharto ini dia bandingkan Jokowi sama dengan Soeharto. Nah, kalau dalam pengertian saya menyamakan komparasi orang dengan Soeharto itu berarti kan dia udah tahu ini lama Jokowi ini begini. Nah, kenapa dia melakukan sekarang melakukan bom bunuh diri partainya ini partai dia bilang ini gua jadiin Jokowi karena dia PDI, ya kan, wakil ketua DPID PDIP Jawa Tengah. Ya kan, kemudian kita majukan gubernur, kita majukan sebagai presiden, ya kita biayain semua. Kemudian dia ternyata adalah produk gagal ideologis gitu loh. Ini pertanyaan dasarnya gitu, sobat, Hasto kayak membuat pernyataan itu kan sebenarnya membuka aib kan? Ya, buka aib dong. Iya, buka aib. Tapi kan berarti dia punya motif kan, motif tertentu. Apa yang bisa dilacak itu? Ini memang karena sudah intolerable, udah nggak bisa didiamin nih, di luar batas toleransi itu. Atau memang apa? Ada kepentingan lain apa dari Mas Hasto ini? Ya, pertama kalau orang yang partainya ideologis ya, kan partai ideologis ini cuma 2 ya di Indonesia ya, PKS sama PDI. PKS sekarang berkembang lagi isunya tuh. Bukan PKS Partai Keadilan Sejahtera, Partai Keluarga Sumitro, Jojo Hadikusumo, ada lagi nih nanti ceritanya ini. Maksudnya kan? PKS? Yang orang-orang di kelompok-kelompok aktivis menyebut Keluarga Sumitro ini PKS juga sekarang. Keluarganya PKS baru. Partai atau PKS lama karena Sumitro kan lama nih. Enggak, karena kan ada muncul sekarang Sudrajat Djiwandono sebagai ikon baru
Jadi bukan hanya Hasim kan, ada Sudrajat Djiwandono, ada keluarga Prabowo lain kan yang mulai menguasai kancah politik ke depan. Tapi ini kan bab lain nih. Kembali ke bab tadi kan dua partai yang ideologis. Ya kan? Nah PDI ini menurut saya memang kalau dia partai ideologis, dia harus melakukan satu disiplin partai. Itu di mana-mana disiplin partai itu penting. Nah dia menunjukkan nih disiplin partai. Lagi mau menegakkan disiplin partai. Ya kan. Kalau saya baca tentang pikiran Hasto bagaimana mereka itu melakukan pelembagaan partai itu begitu capeknya. Ya ini berarti mereka harus kembali ke sana. Ya kan bagaimana ideologi itu ditanamkan kepada kader apa segala gitu. Dia harus bersihkan ini, berarti dia harus melakukan penghancuran Jokowi sebagai bagian dari sejarah dia. Iya kan? Nah itu. Yang kedua, menurut saya dia menunjukkan ketika dia berkali-kali saya lihat Hasto itu, misalkan dalam kasus P3, Hasto tuh memberikan statement yang terhormat Pak Prabowo, kalau bisa P3 diselamatkan, jangan sampai partai yang sejarah panjang di Indonesia dihancurkan oleh Jokowi. Nah dia menunjukkan juga kepada Prabowo ya, yang kemungkinan nanti de facto ini bisa aja jadi presiden, itu dia menunjukkan bahwa PD ini tidak akan terima kalau Anda bersama Gibran. Kalau Anda bersama rejim keluarga Jokowi itu, kalau Anda mau bersama kami, maka udah pasti bahwa Jokowi juga harus tidak ada di dalam rejim berikutnya. Jadi saya pikir itu dua hal yang penting. Pertama disiplin partai, yang kedua memberhentikan Jokowi jangan lagi ada di Indonesia ini kekuasaannya. Itu kalau disatukan terjadilah proses desakralisasi Jokowi. Ya, delegitimasi maksudnya desakralisasi tadi. Desakralisasi, iya. Ini dia lakukan secara serius karena Hasto kan mungkin sudah berapa bulan ini terus-terusan dia ini nyerang Jokowi terus. Ya, itu. Tapi di sisi lainnya sebenarnya jangan-jangan memang yang namanya Jokowisme itu memang hidup di dalam PDI. Makanya kemudian ada proses desakralisasi perlu dilakukan untuk membersihkan PDI dari Jokowi. Gitu nggak sih? Iya pastinya karena kan gini, sebagian orang yang pindah dari PDIP ke ke PSI ya, ke PSI dan pokoknya jadi jokor seberat, itu memang dia kan ada basis ideologisnya yang saya sebut terikat dengan tahun 65-66 itu. Iya kan? Jadi pasti ada yang mengulung-ulungkan Jokowi karena Jokowi ini kan muncul dari gorong-gorong kan kata orang kan. Kalau dari gorong-gorong kan berarti dari masa lalu kan yang kita nggak tahu di upper ground, dia di underground. Orang-orang underground ini kan munculnya misalkan kayak tahun 46 ya, 47. Itu kan si Amir Saripudin. Dia kan orang underground. Ya kan dia nempel dulu ke Dr. Sahrir kan. Sahrir pikir dia ini adalah loyalis dia. Ternyata setelah Amir Saripudin mendapat kesempatan besar, dia melakukan pemberontakan 48 dengan Tan Malaka, dengan dengan teman-teman yang baru pulang dari Uni Soviet dan lain-lain. Nah, saya pikir memang itu saya menduga mereka adalah bagian daripada karakter seperti itu. Yang di Indonesia ini menurut saya karakter-karakter orang yang seperti mirip Amir Saripudin, Aidit apa segala itu ya. Mungkin ada juga di lingkungan Jokowi ini yang menurut saya inilah yang bangsa Indonesia ini menurut saya ini nggak kompatibel dengan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini baru hampir berhasil membuat demokrasi ya sebagai sebuah alternatif menolak feodalisme Jawa, feodalisme Indonesia, menolak otoritarianisme Soeharto, totalitarian Soekarno dan lain-lain. Itu kita berusaha menolak, udah mulai bagus konsol demokrasi dirusak lagi sama Jokowi. Demi dia mau pengen berkuasa seumur hidup dan klan-klan dia itu keluarganya dan lain-lain. Ini memang karakter bahaya yang harus menurut saya nggak boleh ada ke depan. Ya, makanya yang tadi. Nah, kembali ke Hasto tadi, ini kan memang dulu kan sebenarnya mereka tidak di situ. Dari zaman Soekarno ini, ya ketika fusi aja, ketika fusi dilakukan oleh Soeharto tahun 71 itu, 73 lah, 73. Itu kan sebenarnya kan itu nggak ada kelompok Jokowi ini. Yang ada itu kan Marhen. Marhen plus Katolik plus Kristen, Parkindo plus nasionalis lain. Kan itu sebenarnya yang disatukan. Nah, ini kan masuknya belakangan. Kelompok-kelompok yang kemarin Jokowi kasih Perpres 2022 pengampunan pelanggaran HAM itu. Jadi desakralisasi itu dilakukan karena memang ada anasir dan unsur-unsur
Jokowisme itu masih hidup di dalam itu yang mau dibersihkan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya lagi kan Mas Hasto dengan statementnya itu dia tidak hanya Jokowi di dalam tubuh PDI yang dibersihkan itu. Dia kemudian juga mulai berkomunikasi tuh kan tadi dengan mengirim pesan pada Pak Prabowo soal P3 dan bahkan kemudian ini nih ada nih. PDIP sudah merancang pertemuan Megawati dan Prabowo tapi tunggu sengketa Pilpres. Iya. Itu tuntas dulu. Saya kepikiran gini loh, kalau tadinya Hasto itu bisa diajukan di MK keren tuh sebenarnya. Itu kenapa Mas Bambang enggak diajukan? Mestinya dari pihak sono dong. Oh, 03 ya harusnya. Iya kan? Mestinya dari 03 karena bos dari pihak 02 itu yang diajukan itu salah satunya adalah siapa namanya Doli. Enggak, Doli kan ya memang ini kader kan. Terus sudah itu ada satu lagi Tubagus apa itu juga diajukan Tubagus Aceh kan. Oh kalau PDI mengajukan Hasto tuh keren banget itu ya. Iya. Tapi mungkin Hasto memilih yang saya sebut tadi, aksioma tadi. Ya kan gini kan sebenarnya kan kita kan setengah berharap aja pada pengadilan ini. Ya berharap tapi ya nggak bisa. Yang bisa membongkar itu kan kalau misalkan kemarin harapan kita angket. Karena itu waktunya cukup lama untuk misalkan pembenturan yang istilah teman-teman kan misalkan Sri Mulyani melakukan kebohongan publik karena dia mengatakan seluruh bansos itu disetujui DPR. Padahal bansos El Nino itu setelah rapat terbatas dan itu pakai perpres juga perpres kan misalnya gitu. Kan itu memang orang yang satu tidak disumpah. Yang kedua dia ini tidak bisa digali dengan cross check dengan anak buah dan lain-lain ya kan. Itu hanya bisa dilakukan di DPR kemarin melihat sejarah angket. Nah kalau di sini kan kita ya harapannya itu sebenarnya harapan yang seperti kata Mega ini ya tolonglah kamu jadi kenegarawan, nggak usah lagi terlalu mikirin bukti-bukti yang ini jelimet. Itu yang kemudian sebagian kita menyesal kenapa angket gak didorong kalau memang mau betul-betul itu kan Mas Hasto ya. Kalau Mas Hasto ini dalam wawancara yang dia lakukan yang saya dengar, dia ini tidak mau PDI paling depan. Dia harus bersama-sama. Tapi kan kemudian kita melihat bahwa yang dari pihak Surya Paloh juga mintanya PDI paling depan kan gitu kan. Ini kan jadi saling menunggu. Mungkin juga karena mereka takut sejarah di masa lalu di mana mereka nih yang disebut Hasto itu melakukan kecurangan juga di 2019. Gitu loh. Kalau misalkan kata Hasto jaksa dan kepala desa di 2019, maka jaksa itu kan jaksa agungnya dulu adalah orang Nasdem. Orang Surya Paloh. Jadi bisa aja mereka juga takut gitu loh. Karena nanti bisa dibongkar lagi. Saling bongkar. Muncul ke tahun 2019 juga kecurangan itu gitu. Bisa jadi. Jadi makanya mereka gak mau saling bongkar di DPR. Iya tapi akibatnya itu angket jadi gak jalan kan. Angket gak jalan. Makanya kan saya sebut bahwa rakyat ini kan sebenarnya tidak perlu takut kehilangan elit. Kalau elit-elitnya bobrok. Maka dia akan tergantikan dari elit-elit di kalangan rakyat itu sendiri, ya kan, yang disebut sebagai true leader itu adalah leader-leader yang karismatik itu yang muncul dari masyarakat. Dia nggak usah takut. Kita nggak perlu juga lembaga-lembaga negara ini kalau dia nggak pihak pada rakyat. Atau PDI takut karena suaminya Mbak Puan masih tersandra ya. Kasus BTS itu kan. Saya pikir banyak sekali ya. Itu satu. Dengan kasus BTS. Yang kedua mungkin dia udah barter soal ketua DPR tidak diganggu, ya kan. Kemudian PDI tetap dikasih nomor 1 walaupun dia tidak tidak seperti dulu hampir 20%, sekarang diturunin angkanya gitu. Jadi kan kalau dalam istilah Machiavelli itu kan kalau orang tuh bisa disebut baik kalau kita mencambuk 100 kali, tiba-tiba kita kurangi jadi 99 kali. Oh gitu. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya PDI ini sudah mau dihancurin, Gerindra nomor 1 tadinya. Akhirnya kan terjadi istilahnya tuh dealing politik supaya PDI tetap nomor 1 tapi dikecilin. Iya kan? Tapi kan kemudian orang-orang seperti Puan dan lain-lain mungkin nganggap ini baik, ya kan? Jadi lebih baik lah ya lebih baik gitu. Yang dihancurin seperti angkanya Mas Ganjar di Pilpres kan. Iya, lebih baik mungkin, tapi kan selalu di dalam
politik itu kan ada garis-garis pragmatis yang kadang-kadang menghalangi garis ideologis. Mega ini garis ideologis, tapi orang-orang seperti Puan, Bambang Pacul apa segala kan mungkin ngambil garis lain gitu loh. Karena tersandera atau karena keuntungan kita nggak tahu, Mas. Bisa tersandera, bisa keuntungan juga. Iya. Tapi isu mengenai mau ngambil alih PDIP masih jalan terus apa enggak ya? Ya kan ternyata kan kita udah bongkar di sini di podcastnya Mas Bambang ini kan 2 minggu lalu nih, hampir 2 minggu lalu. Kemudian 10 hari atau 7 hari kemudian dibongkar oleh Hasto kan, bahwa itu benar mau diambil kan gitu, ya kan. Nah ini yang ketiga mungkin saya tambahkan yang tadi pertama tadi yang tadi Mas Hasto disiplin partai ya, kedua ngasih pesan kepada Prabowo, yang ketiga mungkin dia melindungi dirinya supaya jangan dirampok partai ini oleh Jokowi. Jadi dia langsung bocorkan lebih cepat gitu loh. Oh iya, jadi bukan hanya, jadi desakralisasi itu dilakukan bukan hanya untuk pembersihan tapi membangun konsolidasi ya, supaya kemudian serangannya nggak terjadi. Iya. Gitu. Kau bayangkan nanti putusan Mahkamah Konstitusi sudah terjadi gitu kan? Itu kan ada beberapa tuh. Iya. Bisa diterima, bisa ditolak, bisa diantara itu kan? Iya. Sebenarnya orang mengatakan begini bos. Ada 3 nih pertanyaan nih. Bukan 3 pernyataan nih. 1, terkonfirmasi yang dilawan Anies itu bukan Prabowo. Iya. Dan Mas Ganjar. Iya. Tapi Prabowo yang didukung oleh struktur kekuasaan. Iya. Iya. Ya kan? Nah kedua, kenapa itu terjadi? Itu terkonfirmasi dari saksi-saksi yang dihadirkan sih di pengadilan. Jadi lawannya Mas Ganjar dan Anies itu ternyata struktur kekuasaan, menteri-menteri yang dihadirkan, itu yang mengkonfirmasi sebenarnya betapa kekuasaan itu terlibat di dalam sistem itu. Walaupun dia mencoba memoles dari sana sini soal bansos macam-macam, keterlibatan aparatur negara, itu bagian yang pertama itu sebenarnya yang menarik. Nah bagian yang kedua kan yang diminta, yang diminta itu salah satu petitumnya tuntutannya itu adalah bukan dua-duanya loh yang didelegitimasi dan didiskualifikasi. Salah satunya yang didiskualifikasi adalah Gibran. Itu kan artinya itu kan menunjuk pada sumber masalah itu ada di situ. Gitu. Kalau kemudian Pak Prabowo dengan calon yang lain bisa terlibat dalam itu, bukan tanpa atau tidak dengan Gibran, itu mungkin fairness-nya akan bisa terjaga. Jadi yang ini lagi-lagi ngomongin soal Pak Jokowi di situ kan. Tadi all president men terlibat. Terus yang kedua didelegitimasi soal itu. Nah terus yang ketiga yang juga berkembang hari ini, masyarakat itu tetap ngobrol kan bos. Pak Din masih ngomong, Pak Amin Rais dan semua masih terus bergerak gitu. Kalau tidak itu kan kekuatan ini bekerja. Apalagi sekarang ada amicus curiae. Masyarakat kampus mulai berjuang. Katanya mau akan ada people tribunal macam-macam kayak gitu kan. Jadi yang dibayangkan Saganda nanti kira-kira apa ya putusan MK ke depan tuh, apapun jenis putusannya apa yang akan terjadi? Ya paling adil itu ya buat MK itu adalah memutuskan pemilu ulang dan menyingkirkan Gibran. Itu kalau itu terjadi, ya itu 50-50. Prabowo punya kemungkinan menang juga, bukan nggak punya. Ya kan Prabowo ini kan sebenarnya bukan musuh bersama orang. Ya musuh bersama orang ini kan Jokowi dan keluarganya sekarang ini. Jadi menurut saya sebenarnya Prabowo punya peluang menang. Dengan itu dia kalau menang, insya Allah kalaupun dia menang nanti ya dalam bahasa dia, itu kan dia menjadi pemimpin yang dia punya legitimasi. Menang dengan cara terhormat kan. Kalau ini kan dia menang misalkan, tapi kan itu menang yang 50% rakyat Indonesia itu mengatakan pemilu curang. Mau MK mutuskan dia menang pun nanti dibilang nggak curang, nggak, ini rakyat udah kadung secara aksiomatik tadi bilang ini pemilu curang. Rakyat itu nggak perlu dengan Kodari, lain nggak perlu dengan si Sri Mulyani, siapa, karena ini kan rejim Jokowi semua. Kan si Kodari inilah yang otak dari awal itu pengen memperpanjang Jokowi seumur hidup. Orang kayak gini bagaimana bisa dipercaya dalam konteks demokrasi? Ini kan orang sinting yang bisa percaya Kodari dalam konteks demokrasi maksud saya, ya kan, artinya nggak bisa. Lu tadi nggak punya otak, sekarang lu tambah lagi orang sinting. Jadi yang mana yang benar nih? Dalam konteks demokrasi. Bagaimana orang dia yang mempropagandakan Jokowi seumur hidup, 3 periode perpanjangan dari awal kan gitu kan? Nah maksud saya itu artinya gini, itu paling bagus, ya kan? Nah kalau yang kemudian dimenangkan misalkan Prabowo Gibran, ini memang berat buat Prabowo. Kasihan, saya kadang-kadang kasihan lihat dia, karena Prabowo ini kan sebenarnya secara ideologis
dia ini anak dari orang yang punya cita-cita di Republik ini. Ya kan, dia kasihan tersandra dengan beban ini, bagaimana dia berhubungan dengan Xi Jinping, dengan kemarin Perdana Menteri Jepang, kemudian Anwar Ibrahim, kan udah diundang dia nih. Ya kan, kemudian tanggal 16 saya dengar 16 April diundang ke Amerika ketemu Joe Biden apa segala. Artinya kan dia sebenarnya harusnya dia itu tidak dibebani dibayang-bayangin dengan bahwa lu orang kotor gitu loh. Kotor bukan karena lu kotor mungkin, tapi kotor karena lu menerima kekotoran itu. Gitu loh. Ini yang kasihan saya. Ini orang kayak Prabowo dalam perspektif manusia ya, yang punya cita-cita besar ya, kemudian anak orang yang menjadi pendiri Partai Sosialis Indonesia dan lain-lain, kasihan aja. Kasihan. Dia jadi cacat sejarah. Apa cita-cita besar? Hah? Cita-cita besarnya? Ya kalau cita-cita sosialis itu kan ada. Kan partai bapaknya itu Partai Sosialis, bukan PSI sekarang. Solidaritas nggak jelas ini. Ya kan, yang buat ini kan tegak lurus pada Pak Jokowi kalau PSI yang ini nggak jelas lah ya kan. Nah, bisa ketuanya 2 hari jadi ketua umum gitu kan. Kalau PSI-nya dulu Dr. Syahrir, ya kemudian teman-teman di LBH dulu Bang Buyung, kemudian Amartiwi Saleh, Ibu Amartiwi Saleh, kemudian tokoh-tokoh LBH aja, itu hampir semua kan dulu kan PSI sebenarnya. Ya kan, Mas Bambang aja Islam itu agak aneh dulu di LBH. Yang lain itu kan setahu kita LBH ini PSI gitu kan. Karena paling sering gerain kampus zaman kita mahasiswa kan paling sering gerain kampus kan LBH. Kan kita tahu ini PSI ini semua ya kan. Nah, itu kan mereka punya cita-cita. Kan di Indonesia ini ideologi banyak, ada Masumi, ya kan, ada NU, ada Marhen apa segala. Nah, kita menghormati mereka punya cita-cita. Nah, ini akan ternodai. Prabowo ini kalau dia terima kemenangan, ya dengan masih ada Gibran, ya kemudian tidak diulang pemilunya, ini ternodai. Kasihan dia. Mungkin orang-orang sekitar dia yang nggak ngerti psikologis ini happy-happy aja karena dia jabatan, kekuasaan apa. Tapi Prabowo-nya gimana coba? Ya, yakin lo Prabowo menang nanti kalau nggak pakai Gibran? Bukan, maksud saya itu artinya peluang dia. Iya. Dia kan peluang dia ada. Ya kan kita kalau pertarungan lagi dua-dua punya peluang. Anies, saya ini kan sebenarnya kan orang yang potensial loss saya ini paling tinggi kan karena dicurangin. Salah satunya kan saya nih. Ya kan saya, Jumhur, ya Mas Bambang apa segala. Ini kan kalau Anies menang kan saya bagian dari kekuasaan Anies. Ya dong. Saya bagian kekuasaan Anies. Insya Allah kalau Anies menang saya bagian kekuasaan. Iya kan? Entah jadi apa nggak tahu. Tapi kalau dalam hitungan namanya kerugian, loss, itu kita disebut potensial loss. Saganda yang seharusnya apa nggak tahu kan? Entah menterinya Anies, entah duta besarnya Anies, entah komisarisnya Anies, entah apanya Anies pun saya itu artinya ada potensialnya. Loss sekarang, potensial loss ini. Ya, saya ini kan sebenarnya kecewa. Ya kan, tapi kan ya gimana, kadang-kadang kecewa ini mau dibawa sampai mana, besok udah mau lebaran masa kecewa terus. Jangan argumen ini itu supaya kamu tidak terjadi total loss. ya enggak juga lah. Saya sudah biasa di oposisi kan Mas. Jadi saya lebih senang siapapun berkuasa, sebenarnya saya lebih senang di oposisi aja gitu. Inilah cara kita menjaga kewarasan Syahganda Nainggolan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.